jujur kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Kelupaan dan kesalahan itulah yang menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan lemah. Kelemahan itulah yang membuat kita selalu agar termotivasi, agar untuk menjadi kuat, maka bergantung hanya kepada Allah yang Maha Rahman. Maka dikatakan Rasulullah untuk menghadapi suasana apapun kondisinya, menjaga batin kita, hati dan perasaan kita, menjaga lahir kita, akal dan pikiran kita, maka jangan lupa dengan doa surga. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka insya Allah bila kita semua pulangan kepada Allah, karena daya itu milik Allah, kuasa itu milik Allah, maka kita akan terhindar dari pengkhianatan. Khianatan yang bahaya itu mengkhianati diri kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak luput dari salah dan lupa, makhluk yang lemah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi hati. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-baqarah fi ayati thaniyata asrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini tiada terasa kita sudah melewati 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Bulan penuh rahmat. Meskipun di balik itu bentuk rahmat Allah itu beragam. Namun kemarin dengan rahmatnya Allah ingatkan kita. Dengan rahmatnya merupakan pasukan prajurit Allah Subhanahu wa taala yang di daratan dan di langit. Itulah tadi air yang turun, jebol tanggul, menyatu lagi dengan tanah, kemudian tersingkir tanah, tenggelam tanah, menjadi selat kembali. Tapi kita berharap mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana diberikan Allah kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan bertambahnya keimanan. Maka di satu sisi adalah rahmat bagi kita sampai detik ini kita berkumpul kembali bersama. Tentu banyak ragam yang kita punya. Sampai-sampai di kalangan anak-anak mudi kita kemarin, di salah satu medsos dipertanyakan,
sampai tidak tahu setelah Nabi Isa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya siapa nabi setelah Nabi Isa, ada yang mengatakan Nabi Nuh, ada yang mengatakan Nabi Musa. Begitulah sudah menyedihkannya ketika berbicara tentang rukun iman yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul, banyak dari muda-mudi kita yang tidak mengetahuinya. Ampunan Allah dengan apa yang diperingatkan Allah dalam Kudus dan Demak, tambah Cirebon, daerah Madura juga. Kita yang sama-sama merasakan bagaimana panasnya sampai 40 derajat. Bahkan kemarin Allah kasihkan di akhir-akhir rahmat Allah turun dengan hujannya. Itu pun kita juga berharap jangan sampai yang tidak kita duga datang menghampiri kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan cinta Nabi Muhammad SAW dengan Allah adalah menjadi panutan, menjadi pedoman, menjadi percontohan buat kita bagaimana kita menyambungkan cinta kasih kita kepada Allah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, cintailah Allah dan Rasulullah di atas kecintaanmu atas terhadap segala-galanya. Ada sebuah kisah yang tak perlu saya sebutkan siapa nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru dinikahi, belum diapa-apai langsung diceraikan. Ketika itu Nabi Muhammad mendatangi sahabat dan sahabat ini mempunyai putri yang cantik. Sahabat tadi ini berkeinginan anaknya ini dapat diterima oleh Rasulullah. Karena mereka memang menyadari tentang siapa Nabi Muhammad ini. Allah selalu memberikan kewahyuan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu dari Allah, maka Nabi Muhammad terima. Sehingga akhirnya terjadilah pernikahan. Setelah menikah, Nabi Muhammad menghampiri istrinya dengan memuliakan istri tadi. Tapi apa kata si istri tadi? Demi Allah subhanahu wa ta'ala aku berlindung kepadanya dari raja yang bukan kemauan diriku. Rasulullah paham bahwasanya dia nggak cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad nggak memaksakan. Nabi Muhammad mundur, kemudian memanggil sahabat yang lain untuk memberikan hadiah kepadanya 2 pasang pakaian yang cantik, mahal harganya, dibagikan ke dia dan langsung Nabi Muhammad mengatakan antarkan ia ke rumah orang tuanya. Setelah itu artinya sudah diceraikan. Apa yang terjadi? Mantan istri Nabi Muhammad tadi menyesal. Disitulah ruginya dia tidak menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita jadi ambil kiasan. Berapa banyak sunnah Rasulullah, termasuk pernikahan itu sunnah muakkad. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikuti sunnahku, dia bukan golonganku. Tapi Rasulullah tidak memaksanya, langsung Rasulullah bebaskan itu. Banyak sunnah-sunnah yang lain seperti memakan kurma. Disunnahkan Rasulullah untuk kita berbuka dengan yang manis-manisnya. Sampai kita makan yang lainnya hanya gara-gara kita tak sesuai nafsu kita. Aku mau tadi makan gorengan yang pertama, mau tadi makan yang bubur yang pedas-pedasnya, tapi tak kita ikuti, nggak suka aku kurma, nggak suka aku teh manisnya. Maka di saat itu kita lupa bahwa di balik itu ada hikmah. Kenapa orang tua si putri tadi menikahkan anaknya kepada Rasulullah? Untuk memperoleh syafaat. Bahasa lain syafaat itu adalah rahmat. Bahasa lain secara medis rahmat itu adalah kesehatan. Kesehatan bagaimana dalam rumah tangga bisa dapat ditanggulangi dengan seksama, dengan dewasa, dengan keimanan yang luar biasa antara Rasulullah dengan dia sebagai istrinya. Tapi dia tolak semua itu.
Berapa banyak orang yang tak suka kurma, setelah masuk Ramadan menjadi suka kurma dan merasakan khasiat kurma. Ini perkara nafsu nih bang. Yang suka jadi suka. Kenapa? Cintailah Allah dan Rasulullah di atas kecintaan kita terhadap segalanya. Inilah menyambung kaji kita minggu yang lalu, sampai kita lupa dan atau tak mau tahu siapa yang layak kita cintai. Sesungguhnya yang kita cintai itu adalah yang dekat dengan cinta Allah, yang mendatangkan rahmat kasih sayang bagi alam semesta. Inilah yang mengantarkan akan kepada kita tidak menentang Allah. Inilah yang akan mengantarkan kita agar tidak munafik akan kejadian dalam perintah Allah. Inilah yang akan mengadang kita dalam melakukan segala kemaksiatan yang bisa membuat kerusakan. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 yang disampaikan oleh Allah dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa orang-orang yang mufsid, orang-orang yang merusak itu adalah orang kafir yang menentang perintah Allah, yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan kenabian. Kemudian yang paling bahaya di sini adalah orang munafik, bang. Tak tahu kita kawan tuh kawan apa lawan. Depan kita manis, di belakang kita buruk. Nah, dua inilah yang akan menghadirkan kemaksiatan. Semua berdalih untuk melakukan perbaikan dan perubahan, tapi fakta membuktikan kerusakan yang terjadi di permukaan. Dalam dunia teknologi, dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, dan dalam dunia yang menyatu sosial dan religius, masyarakat dan keagamaan. Ini yang disebut dengan peradaban. Dan ini dibahas dalam Al-Quran. Mengapa banyak ayat itu dalam Al-Quran? 6.666 ayat. Lebih kurang begitulah dia. 114 surat. Karena semua yang dikupas oleh Islam. Untuk apa? Biar mantap kita di dalam berkehidupan. Hanya satu yang dituju nanti dari 6.666 ayat. Satu ayat yang kita fokuskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dengan puasa ini, di samping minggu yang lalu kita telah mengupas dengan kejujuran, jujur kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Kelupaan dan kesalahan itulah yang menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk yang penuh dengan lemah. Kelemahan itulah yang membuat kita selalu agar termotivasi, agar untuk menjadi kuat, maka bergantung hanya kepada Allah yang Maha Rahman. Maka dikatakan Rasulullah untuk menghadapi suasana apapun kondisinya, menjaga batin kita, hati dan perasaan kita, menjaga lahir kita, akal dan pikiran kita, maka jangan lupa dengan doa surga. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka insya Allah bila kita semua pulangan kepada Allah, karena daya itu milik Allah, kuasa itu milik Allah, maka kita akan terhindar dari pengkhianatan. Yang pengkhianatan yang bahaya itu mengkhianati diri kita. Bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak luput dari salah dan lupa. Makhluk yang lemah. Pengkhianatan pada diri itulah yang menjadi pembahayaan bagi diri kita sendiri. Maka akhirnya kita akan kembali kepada kaji agar kita tidak menjadi orang munafik. Karena pengkhianat itu bagian dari kemunafikan. Kalau sudah kita lepas dari kemunafikan, hidup ini nyaman. Sama bini tak jaim-jaiman, sama laki tidak sembunyi-sembunyian. Maya guna kita udah belasan tahun sama dia.
Apa guna kita sudah puluhan tahun sama bini dan laki kita, masih ada yang kita simpan gara-gara itu semua hal karena kemunafikan. Siapa yang menghina dirinya? Dirinya sendiri. Karena ia telah menghadirkan Tuhan yang lain selain Allah. Siapa dia? Dirinya yang dituhankannya. Sehingga tidak pernah mau menerima kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya dan membuat dia lupa bahwa dia adalah makhluk yang lemah dan kelemahan dalam dirinya karena dia tidak lepas dari kesalahan dan kelupaan. Manusia itulah yang sangat menyedihkan. Semoga Allah menghindari kita semua. Bulan Maghfirah ini kita masuk 10 hari kedua ini, mohon ampunan kepada Allah. Hingga di 10 hari terakhir nanti kita masuk kepada pembebasan dari kepedihan yang kita nyiksa diri kita sendiri hanya demi wah kita kepada jiran tetangga, bahkan sama bini dan laki kita, juga orang tua dengan anak-anaknya atau anak dengan orang tuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.